Selamat datang di tur singkat tata surya kita. Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita bakal lihat betapa beragam dan mengejutkannya lingkungan kosmik kita, sambil kita cari tahu apa sih yang bikin setiap planet itu unik dan punya kepribadiannya sendiri. Anggap aja ini petualangan pribadi kita buat kenalan lebih dekat sama tetangga-tetangga kita di luar angkasa. Udah siap? Oke, mari kita mulai. Oke, perjalanan kita mulai. Perhentian pertama kita, planet-planet yang paling dekat sama matahari. Nah, disinilah kita nemuin dunia-dunia berbatu yang isinya itu panas, penuh sejarah, dan juga beberapa rahasia yang jadi penentu sebuah tempat itu bisa ditinggali atau enggak. Ini dia urutan tur kita makin lama makin menjauh dari matahari. Ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Mereka semua ini punya satu kesamaan yang fundamental banget yang jadi syarat pertama buat kehidupan seperti yang kita tahu. Nah, ini dia sebutannya, planet terestrial. Kata kuncinya di sini adalah permukaan padat, yang artinya secara teori kamu bisa berdiri di atasnya. Punya daratan itu langkah pertama. Tapi seperti yang bakal kita lihat nanti, itu aja ternyata nggak cukup. Nah, ini yang menarik banget. Lihat deh data ini. Ini kayak teka-teki. Merkurius itu kan planet paling dekat sama matahari ya. Tapi anehnya, Venus yang posisinya lebih jauh, suhunya justru jauh lebih panas. Panasnya itu cukup buat melelehkan timah loh. Kalau dipikir-pikir, ini nggak masuk akal kan? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau bukan cuma soal jarak, terus apa dong yang mengubah Venus jadi semacam oven raksasa di tata surya kita? Dan ini dia jawabannya. Semua ini gara-gara atmosfernya yang super tebal dan beracun yang nyelimutin planet ini. Ini adalah contoh paling ekstrim tentang gimana sebuah atmosfer bisa mengubah planet yang tadinya mungkin mirip bumi, jadi kayak neraka, memerangkap panas, dan menjadikannya planet paling gak ramah di tata surya. Pelajaran penting nih tentang keseimbangan planet. Sekarang kita bakal lompat jauh banget. Kita lanjutin tur kita ke bagian luar tata surya. Di sini perbedaannya makin menjadi-jadi. Di sini planet-planetnya udah nggak punya permukaan padat lagi. Ini dia para raksasa di lingkungan kita. Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jarak yang kita tempuh sekarang itu luas banget, dan planet-planet ini, wah, mereka ada di liga mereka sendiri. Mereka ini disebut planet Jovian, atau yang lebih kita kenal sebagai raksasa gas. Nah, di sini konsep daratan itu udah nggak ada. Mereka ini adalah dunia yang benar-benar berbeda, yang menunjukkan betapa bervariasinya planet-planet di lingkungan kita. Pertanyaannya kedengarannya simpel ya, tapi jawabannya itu mengungkap sifat dasar dari dunia-dunia masif ini. Jadi, kenapa sih kita sebut mereka kayak gitu? Iya, ini dia alasannya. Nggak ada daratan buat mendarat. Kalau kamu coba mendarat di sana, kamu cuma bakal jatuh, terus menembus lautan gas raksasa. Ini nunjukin kalau nggak semua planet itu diciptakan sama, beberapa di antaranya benar-benar dunia yang asing banget buat kita. Oke, setelah ketemu sama semua planet yang beda-beda ini, yuk kita mundur sedikit. Ternyata ada satu aturan dasar yang sama, semacam hukum fisika gitu, yang mengatur tarian mereka semua mengelilingi matahari. Ini pertanyaan tentang waktu dan jarak. Gimana sih perjalanan sebuah planet mengelilingi matahari atau panjang tahunnya dipengaruhi oleh seberapa jauh jarak planet itu dari matahari? Dan bagian ini nunjukin jawabannya dengan jelas banget. Lihat deh perbedaannya. 1 tahun di Mars itu hampir 2 kali lipat lebih lama dari tahun di Bumi. Terus Jupiter butuh 12 tahun waktu Bumi untuk menyelesaikan satu putaran. Polanya kelihatan jelas banget kan? Jadi kesimpulannya sederhana tapi mendalam banget. Jarak itu menentukan durasi. Aturan simpel inilah yang menciptakan perbedaan besar lainnya, mulai dari musim yang super panjang sampai dunia es yang beku selamanya. Tur kita hampir selesai. Setelah melihat semua keragaman ini, mari kita ajukan pertanyaan yang sangat manusiawi. Dengan semua pilihan ini, ada nggak ya tempat lain yang bisa kita sebut rumah? Dari semua dunia yang udah kita kunjungi, dari neraka di Venus sampai raksasa gas yang nggak bisa dipijak, kalau kita harus milih nih, mana yang paling mungkin untuk ditinggali? Coba kita pakai apa yang udah kita pelajari barusan. Mars itu sering jadi kandidat utama. Sisi baiknya Mars itu planet terestrial, kita bisa mendarat di sana. Dia tetangga dekat kita dan ada bukti pernah ada air. Tapi tantangannya gede banget. Atmosfernya tipis, suhunya dingin banget, dan radiasinya mematikan. Jadi menjadikannya rumah kedua itu bukan proyek yang gampang.
Tur kita mungkin berakhir di sini. Tapi ingat, semua keragaman yang luar biasa ini hanyalah satu bab kecil dalam buku kosmik yang sangat luas. Dan itulah pertanyaan terakhir buat kamu. Setiap jawaban yang kita temukan tentang lingkungan kita ini cuma membuka lebih banyak pertanyaan baru. Dengan keragaman yang tak terbayangkan di luar sana, kira-kira rahasia apa lagi ya yang masih menanti untuk kita temukan?